Pemirsa, peringkat daya saing global 2019 baru saja dikeluarkan oleh World Economic Forum atau WEF. Dari 141 negara yang disurvei, Singapura menempati peringkat pertama, menggeser Amerika Serikat. Sedangkan posisi Indonesia turun 5 peringkat menjadi 50 dari 45 pada tahun lalu. Dan kita akan lihat berikut ulasan lengkap peringkat daya saing global yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. World Economic Forum sudah melakukan pemeringkatan 141 ekonomi yang merupakan 99% PDB dunia sejak tahun 1979, dan pada tahun 2019 ternyata yang paling punya daya saing paling tinggi adalah Singapura. Peringkat Singapura ini nomor 1, sementara di urutan kedua adalah Amerika Serikat, dan di urutan ketiga adalah Hong Kong, keempat ada Belanda, Swiss, ini beberapa negara Eropa. Kita lihat juga ada Jepang di urutan ke-6, Jerman di urutan ke-7, 8, 9, 10 seluruhnya adalah negara Eropa, ada Swedia, Inggris, dan Denmark. Kalau kita lihat itu peringkat global, maka sebetulnya yang paling disoroti oleh World Economic Forum tahun ini adalah regional Asia Pasifik yang berkembang paling pesat atau bertumbuh daya saingnya paling baik. Kalau kita melihat di kawasan Asia Pasifik ada 15 negara yang paling kompetitif. Kita lihat nomor 1 Singapura, ini kenaikan di 2019 naik 1 peringkat dibandingkan tahun lalu. Singapura ada di urutan kedua. Di tahun lalu yang peringkat pertama adalah Amerika Serikat. Kemudian kita juga lihat ada peningkatan yang signifikan yang dialami oleh Hong Kong, yang pada tahun lalu ada di urutan ke-7 menjadi peringkat ketiga. Jepang tahun lalu ada di urutan 5, ini turun ke-6. Kemudian Taiwan dan Korea Selatan masing-masing naik 1 peringkat dan 2 peringkat. Kita melihat di urutan berikutnya ada Australia, Selandia Baru, Malaysia, Tiongkok, dan Thailand yang semuanya pada tahun ini relatif turun peringkat dibandingkan tahun lalu di 2018. Di mana Indonesia? Kita akan melihat di bagian berikut bahwa Indonesia ada di peringkat 50 untuk tahun ini, setelah tahun lalu ada di peringkat 45. Tapi kalau kita melihat di urutan-urutan berikutnya, 12 ada Brunei yang tadinya di urutan 62, dia naik menjadi urutan 56 daya saingnya. Kita lihat juga peningkatan signifikan Vietnam, ini adalah negara di kawasan Asia Pasifik yang naik paling banyak, 10 peringkat dari 77 tahun lalu menjadi 67. Kemudian ada Filipina dan India. Sebetulnya walaupun Vietnam memiliki peningkatan daya saing yang besar, masih ada di bawah peringkat Indonesia. Tapi kalau kita melihat daya saing negara-negara ASEAN, maka ini sebenarnya adalah warning atau peringatan bagi Indonesia. Karena kalau kita melihat, Singapura adalah negara maju, ada di peringkat pertama secara global maupun Asia Pasifik. Kemudian Malaysia juga ada di peringkat kedua, di peringkat 27 dibandingkan ASEAN di peringkat kedua. Thailand ada di peringkat 40. Masih di atas Indonesia, sementara berikutnya adalah Indonesia di peringkat 50, Brunei di peringkat 56, Filipina peringkat 64, dan kalau kita lihat Vietnam di peringkat 67. Kalau kita melihat ini, yang menarik adalah World Economic Forum mengatakan yang terlihat bagaimana peningkatan signifikan daya saing itu bukan hanya semata-mata ketersediaan infrastruktur, tetapi juga sesuatu yang menarik adalah bagaimana keberanian para pemimpin negara-negara itu untuk melakukan satu kebijakan ekonomi untuk mengangkat daya saingnya. Dan pemirsa, apa yang harus dilakukan agar peringkat daya saing Indonesia dapat kembali naik? Kita saat ini terhubung dengan Direktur Riset Center of Reform on Economic atau CORE, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Peter, laporan World Economic Forum memperlihatkan Indonesia turun 5 peringkat secara global tahun ini. Kita tahu pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk memperbaiki daya saing. Tapi sebetulnya apa yang membuat Indonesia turun 5 peringkat ini, Pak Peter? Kalau kita lihat dari laporannya World Economic Forum, ada beberapa faktor yang menyebabkan peringkat kita menurun, yaitu kalau kita lihat ya, pertama ada di pilar ICT adoption atau penerapan ICT, kemudian ada di kesehatan, ada di skill dari tenaga kerja, ada di produk pasar, produk market kita, dan yang terakhir ada di labor market kita. Ini adalah faktor-faktor yang dimana kita mengalami penurunan skor, penurunan peringkat. Yang paling signifikan membuat peringkat kita turun itu sektor apa, Pak Peter? Sebenarnya ada di ICT ya, tapi kita melihatnya jangan kita melihatnya cuma fokus satu, tapi kita lihat bagaimana semua yang faktor-faktor yang menurun ini, bahkan yang peringkatnya menaik pun juga harus kita lihat indikator-indikator apa yang masih menjadi suatu kelemahan bagi kita ya. Misalnya saja ya, di bisnis, dinamika bisnis itu kita secara skor dan peringkat naik. Tapi kalau kita bedah di dalamnya itu kaitannya dengan
budaya kewirausahaan itu kita peringkatnya skornya menurun. Jadi kita harus melihat kalau kita ingin melihat daya saing kita secara keseluruhan, di situ kan ada 103 indikator yang tergabung di dalam 12 pilar. Nah, 100 indikator ini harus kita lihat secara bersama-sama. Tidak bisa kita hanya melihat mana aja yang kita pilar apa aja yang mengalami penurunan, tapi indikator-indikatornya juga harus kita lihat. Baik, Pak Peter, kalau kita melihat di ASEAN, Vietnam mengalami kenaikan yang paling signifikan tahun ini, daya saingnya dibanding tahun lalu, naik 10 peringkat, Pak. Tetapi memang masih berada di bawah Indonesia. Kalau kita melihat ini, apa yang harus segera dilakukan oleh Indonesia, mungkin bukan hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, untuk membuat daya saing kita meningkat? Karena kalau ini terus terjadi, penurunan ini, bukan tidak mungkin kan kita kemudian semakin kehilangan investasi dari luar, Pak Peter. Iya, benar sekali. Makanya kita harus fokus kepada pada faktor-faktor yang menyebabkan kita masih dalam tanda kutip masih mengalami daya saing yang lemah. Daya saing ini kan menurut World Economic Forum kan penting sekali dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi kita agar supaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Jadi fokus kita hendaknya adalah pada faktor-faktor yang saya sebutkan tadi ada 5 yang mengalami penurunan dan kemudian harus kita bedah juga di berbagai indikator-indikator yang mengalami penurunan. Contohnya saja misalnya terkait dengan kesehatan, utamanya lagi terhadap keterampilan angkatan kerja. Ini kan jadi hal yang perlu sekali menjadi fokus kita. Dan saya kira kesehatan dan ketenagakerjaan ini adalah fokus pemerintah untuk tahun ke depan, ya, di mana kita bicara tentang bagaimana peningkatan kualitas SDM setelah kemarin kita melakukan perbaikan di infrastruktur. Infrastruktur juga kalau kita buka di laporannya World Economic Forum ini, walaupun infrastruktur itu secara skor dan peringkatnya meningkat, tapi ada indikator yang juga harus menjadi fokus pemerintah, yaitu terkait dengan utility, ya, terkait dengan utility infrastruktur, khususnya dengan ketersediaan air minum, ya, unsafe drinking water, itu kita skornya menurun. Baik. Nah, kemudian Pak Peter, kalau kita terkait dengan soal ketenagakerjaan yang tadi Anda sebutkan, Wakil Ketua Umum Kadin Ibu Sinta Kamdhani mengatakan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang harus direvisi, tapi memang harus cari jalan tengah, jangan kemudian buruh saja yang sejahtera sementara pengusaha kesulitan atau sebaliknya. Apa itu memang urgent sekarang menurut Anda, Pak Peter? Ya, saya kira kalau kita bicara tentang tenaga kerja, mana ada yang nggak urgent, semuanya urgent, semuanya penting, ya. Tapi harus kita fokuskan pada indikator-indikator yang dalam penilaian World Economic Forum itu masih sangat menurun. Ini kalau kita lihat satu persatu, ya, misal indikator terkait dengan skill, ya, skillnya tenaga kerjaan, terkait dengan mengenai misal quality dari training, ya, kemudian digital skills among active population. Ya. Ini yang selama ini kita anggap masyarakat kita yang sudah sangat biasa menggunakan digital, ternyata kalau diberi penilaiannya di World Economic Forum itu kita masih skornya malah turun, ya. Kemudian kemudahan untuk mendapatkan pekerja yang terampil, itu skornya turun. Ini kita bicara tentang bagaimana kita meningkatkan keterampilan dari SDM kita. Dan saya kira pemerintah sudah ada insentif untuk ini, ya. Mungkin kaitannya dengan tax deductible itu juga pajak, bicara tentang insentif pajak untuk vokasi, insentif pajak untuk vokasi. Bagaimana kita meningkatkan keterampilan dari pekerja. Baik, terakhir Pak, singkat saja Pak Peter, kalau Anda melihat yang dilakukan oleh pemerintah dan dunia usaha sekarang, kalau mereka hanya melakukan business as usual, tahun depan peringkat Indonesia bisa turun lagi atau bagaimana menurut Anda? Ya, kalaupun tidak turun lagi, kita kan bukan bicara turun lagi. Karena kalaupun kita tidak turun lagi, namanya persaingan itu mereka yang akan bergerak lebih baik dari kita. Dalam persaingan itu kita tidak hanya bisa stagnan, kita tidak hanya menjaga kinerja kita, tapi kita harus memacu kinerja kita lebih baik. Nah, untuk itu diperlukan sekali kebijakan-kebijakan yang tepat, kebijakan-kebijakan yang lebih dari
apa yang sudah kita lakukan, business as usual. Jadi yang dibutuhkan adalah terobosan, bagaimana kita mengatasi semua skor-skor yang masih rendah di berbagai indikator tadi, terutamanya pada pilar-pilar yang saya sebutkan ada 5 tadi yang mengalami penurunan. Jadi bertahan bukan pilihan ya Pak Peter ya? Bertahan bukan pilihan, tapi kita harus lebih lebih agresif untuk memacu untuk memperbaiki daya saing. Kemampuan daya saing. Baik, Pak Peter Abdullah terima kasih sudah bergabung bersama Newsline Business sore ini. Selamat sore.